Dan judul yang akan dapat itu ada 4 judul, ya. Ada yang mungkin merasa bahwa Anda kan tidak lihat ini toh. Siapa tahu ada yang tahu lihat plastiknya gitu ya. Ya. Ada yang mungkin merasa ragu dengan judulnya, tolong angkat tangan. Tidak apa, karena angkat tangan saja. Jangan lihat ke kamera, angkat tangan saja. Ada? Oke, tidak mau toh, merasa semua. Nah, dan salah satunya Iwan. Ada Iwan di sini, ada Erik Yohanes, ada juga Rio. Rio ini, si Bilung ya. Ada juga Aan. Kalau dilihat dari sebenarnya Erik Yohanes ini bisa keluar dari 3 besar. Ya. Jadi dia ada di tengah-tengah ya. Kita mulai dari Aan. Tidak apa ya? Cari contoh dong supaya kamu terkenal. Oh, siapa Aan itu? Gitu ya. Penggunaan software digital audio workstation ya dalam meningkatkan pelatihan musik piano di Simfoni Musik Makassar. Oke, langsung sampel berapa? Miskin referensi, iya. Satu pokok masalah ya. Ini kalau Anda lihat judulnya penggunaan software, Anda kayaknya mau lari ke kualitatif toh? Tapi waktu Anda lari ke kualitatif, ini makalah. Sudah penggunaan sudah meningkatkan. Nah, masalahnya ada kata meningkatkan. Itu kuantitatif. Dulu ada penggunaan begini, bahkan ada juga bagaimana musik rock begitu di dalam gereja, yang kan rock rohani di dalam gereja. Kita tanya pakai wawancara, dia pakai literatur saja, itu makalah, karya ilmiah. Ini skripsi. Jadi ini sudah bagus, tapi software digital ini akan menjadi masalah buat teman-teman. Apa indikatornya? Sekalipun kualitatif harus ada indikatornya. Ya? Oke? Masa kamu mau bilang bautnya, ininya, program ininya, mixingnya, apanya kah yang di dalam itu ya? Di dalam ini beda. Aplikasi Kahoot juga begitu. Tetapi itu cuma begitu saja, tidak ada indikator yang mau dilihat. Apa yang bisa mempengaruhi pelatihan? Dan kalau saya berdiskusi kemarin, saya bilang ini software digital adalah alat bantu. Nah, Anda ini masuk ke area pendidikan. Yang paling cocok untuk judulnya Aan adalah teknik dalam pelatihan itu gunakan teknik apa? Yang selama ini secara konsisten dilakukan oleh Yosua Makani. Dia konsisten, banyak muridnya toh, itu sampelnya berapa itu? Oh, banyak alumninya Pak. Boleh. Kamu teliti itu secara kuantitatif. Dan apa dia pakai? Berbantu software digital. Jadi teknik itulah yang akan dibuat sebagai metodenya. Itulah yang akan dicari referensinya. Saya masuk di bab 2 sedikit ya. Masuk di bab 2. Kalau ditanya bagaimana latar belakangnya itu, ya katakan bahwa teknik ini dia gunakan. Namun akan lebih lagi. Itu istilahnya seperti motor toh, dikasih katanya ada ada tambahan toh, supaya begitu gas juga ribet begitu kan, terbang dia. Cepat gitu, ada kan tambahan di bensin toh supaya cepat. Berarti kan itu untuk mempercepat, tapi sebenarnya tekniknya, alat bantunya saja. Kalau di piano apa yang buat dia supaya enak itu mainnya? Injak-injaknya itu ya? Atau tidak ya ada? Kalau di keyboard ya. Kalau tidak ada injak-injaknya itu bagaimana? Ataukah alat musik itu yang ada itu udah injak-injak juga toh? Baru dia kasih pindah-pindah. Tanpa itu juga kayaknya bisa aja, tapi enggak gitu, enggak greget toh. Jadi kira-kira begitu dia alat bantu. Sama juga reference manager Mendeley dengan Sotero.
Tanpa itu juga jadi Ji. Karena sebelum-sebelumnya 2011 angkatannya Pak Musa 2011 jadi Ji juga, rapi Ji juga. Tapi apa? Memudahkan, lebih cepat. Bayangkan kalau 100 referensimu. Seperti ini banyak referensinya. Ini ada banyak referensinya. Aan cuma 10. Ini cuma banyak Ji juga. Aan paling sedikit. Ya itu susah toh, susah cari ini toh. Mau cari teori dari mana ini sound ini? Makanya tekniknya. Jadi ini judul bisa diterima dengan memasukkan teknik yang sudah diajarkan di situ. Pasti ada konsisten di situ. Yang paling bagus lah menurut dia. Lalu kamu bisa bilang menambah ini, software ini berbantu. Sama kita bilang gini, model pembelajaran TGT berbasis aplikasi atau berbantu aplikasi Kahoot. Terhadap atau untuk meningkatkan, kalau itu penerapan untuk meningkatkan. Jadi kalau kamu mau pakai penerapan boleh juga. Kalau tidak mau pengaruh, tapi itu tetap kuantitatif. Jadi kalau penerapan ada siklus-siklus, siklus 1, siklus 2. Saya sudah bagikan itu, ada itu siklus Kemis Tagar. Itu penelitian tindakan kelas. Itu bisa kalian pakai penerapan teknik ini. Nah, lantas kau lihat sebelum pakai teknik itu dia datang di situ ngeles, lalu sudah itu kamu ukur dia setelah ikut beberapa pertemuan, lalu pakai itu bagaimana? Tanpa pakai ini bagaimana? Jadi bisa saja penerapan, toh? Bisa juga penerapan. Kalau pengaruh ya berarti teknik itu apa langkah-langkahnya? Tetap juga penerapan akan dibuat bab 2-nya seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi judulnya begitu ya. Jadi apa terhadap apa gitu, kemampuan ya. Ada itu jago sekali itu Iwan bikin judul apa? Ahli ya. Dosen kita di sini juga perlu lama untuk jadi ahli. Mana judulnya itu Iwan? Lucu juga itu Iwan punya. Meningkatkan keahlian, kemampuan. Makanya itu tidak ada dibilang ini soft, yang ada soft skills, tidak ada soft expert. Keahlian soft skill, toh? Thinking skill, ya berpikir thinking, communication skill, public skill, ya maksudnya public speaking skill, tidak ada expert. Ya, waduh bahaya kata keahlian, ya. Jadi itu ya, ada mungkin mau tanyakan? Ada tahu tekniknya di sana? Kau sudah ikut kah? Teknik apa dia pakai? Nah, cari teorinya. Kalau misalnya dia ternyata tidak mengikuti siapa, tidak ada istilahnya masabnya toh, misalnya ke kiri, toh? Kalau ke kiri mungkin komunis, ke kanan demokrat, gitu kan? Kan begitu dulu toh. Jadi cari itu dulu. Kalau kau bilang tidak ada Pak, tapi susunan cara dia ini ada perpaduan dari teknik skill-skillnya itu. Jadi begitu caranya mendekati, ya. Sama-sama rumah kau lihat tuh, rumah Toraja. Lantas kemudian apartemen, tapi kenapa ada Torajanya? Nah, itu perpaduan. Berarti dua referensinya tuh, motif Toraja dengan model apartemen. Cari nih referensinya. Ada sumber penyusunnya, saudara. Ada penyusunnya. Kemeja batik. Kemeja sebenarnya, tapi digarisnya batik. Jadi dua, motifnya batik dan satu bentuknya kemeja. Itu yang masuk di tuh, itu di belakang itu kemeja Kalimantan itu kan, batik Kalimantan toh. Jadi referensinya di bab 2 batik, kemudian motif Kalimantan, kemeja. 3 nih. Gitu ya. Bisa ya kan? Jadi itu nanti didiskusikan, kamu bangun lagi kembali. Karena begini, ini betul-betul berapa ini kepustakaannya ini? Oh Tuhan Yesus, 5, kukira 10, 5 saudara. Itu bukan hanya kamu, itu ada siapa? Kita punya ini memang 2019 menciptakan rekor. Ronald pernah tidak lulus judul. Padahal orang pintar karena terlalu mudah yang dia cari zona nyaman. Dibatalkan judulnya.
Siapa lagi? Lana atau siapa pacarnya Erik? Bukan Erik. Jerickson ya. Erikson. Ah, iya. 2 kali tidak lulus judul. Betul-betul banyak rekor ini di 2019, mulai yang troublemaker dengan juga yang aneh-aneh toh. Tapi di sini juga banyak akan banyak juga sejarah dibuat toh di angkatan ini. Ya, jadi itu ini selesai. Kemudian saya pindah ke ini, Iwan ya. Penggunaan metode demonstrasi dan solfeggio dalam meningkatkan keahlian ya. Jadi tidak jelas keahlian, meningkatkan. Kembali nih, pertama kamu bilang kualitatif ini ya. Kuantitatif, ada kata meningkatkan terhadap gitu. Dah. Laki-laki terhadap perempuan. Oh, ada hubungan itu. Ya, laki-laki terhadap laki-laki. Wow, ada hubungan yang menyimpan tuh. Nah, gitu ya. Nah, ini meningkatkan. Jadi di sini bisa terkira ini penerapan. Jadi bukan penggunaan ini alat. Ya. Pengaruh ke metode demonstrasi, solfeggio ini nanti jadi materi dalam drum. Toh? Terhadap kemampuan bermain drum. Nah, ini bab satunya harus membuktikan kepada kita semua atau memberi fakta bahwa dengan adanya materi solfeggio ini untuk bermain drum, ini akan meningkatkan kemampuannya. Tentu juga dengan metode demonstrasi, metode pembelajaran demonstrasi. Karena kamu akan buktikan toh, baru mereka nanti ikut juga demonstrasi. Tapi ingat, metode pembelajaran demonstrasi bukan seperti ini. Adik-adik, saya akan contohkan main drum. Pang 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 pang. Ya, sekarang kamu yang pang 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 pang. Tidak, pasti ada dulu di belajar ceramah sedikit atau ada slide. Jadi kayak pembelajaran. Adik-adik gini, coba lihat atau nonton YouTube. Ini teorinya, ya. Nah, itu solfeggio, tapi untuk anak remaja. Jangan kau seperti ngajar teman-temanmu pakai kata-kata tinggi toh. Ada istilahnya seperti ini, tapi ini kalau prakteknya ini. Jadi seperti itu. Jadi kamu harus buat bahan ajar. Ya. Bahan ajar. Di sini juga buat RPP. Walaupun Yosua Makanin tidak buat RPP, dia yang harus buatkan. Jadi semua ini ada RPP-nya. Kecuali ini kayaknya, tapi nanti kita lihat ya. Ngapain dia buat RPP-nya itu ya? Dia. Tapi ada pengaruh. Dia bicara main musik yang secara ya. Betul-betul dia kayaknya mau keluar dari zona nyaman ya. Nanti kita lihat. Nah, itu demonstrasi. Jadi nanti judulnya akan diramu ya oleh siapa? Iwan ini ya. Iwan ya. Ada banyak di sini. Nanti saya akan kirim di grup apa saja yang ada di bab 1 perlu supaya kalian bisa tahu. Berikutnya ya ini punyanya Rio ini. Rio. Pengaruh musik hipnoterapi terhadap fokus belajar mahasiswa konsentrasi musik. Ini yang saya bilang tidak ada RPP-nya ini. Tapi punya masalah besar. Siapa tahu ada orang belajar toh tidak pakai musik. Lebih banyak di kampus ini tidak pakai musik. Bagaimana itu? Baru dia bagikan angket. Salah besar. Jadi dia harus penelitian pendahuluan. Satu-satunya yang harus ada survei. Buat Google Form, buat dulu kuesionernya, lalu mengidentifikasi berapa banyak. Apakah Anda ketika belajar mendengarkan musik? Kalau dia bilang tidak, berarti dieliminasi toh. Sudah tulis nama lengkap, email mungkin. Kalau tidak mau email ya enggak apa, nama, nomor telepon. Seperti itu dia isi. Enggak usah banyak-banyak. Karena nanti dia bilang, ini kayaknya sudah mau penelitian ini banyaknya. Pusingku. Nah, gitu kan. Jadi harus biar sedikit saja gitu kan. Sedikit dia buat supaya dia jawab, apakah Anda belajar? Kalau tidak berarti dipisahkan dia. Baru kemudian kalau Anda memang kalau ya, jawab pertanyaan berikutnya toh. Kalau tidak ya tidak usah nih. Karena kita cari ini yang belajar pakai musik. Nah,
Siapa di sini belajar pakai musik pakai lagu Hillsong yang bum 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 begitu? Bisa belajar begitu? Kalau Bu Sera belajar bagaimana? Pakai musik tidak? Musik instrumental? Nah, perpaduan. Nah, itu. Tidak. Jangan begitu. Nggak ada musik di. Susah kalau ribut. Ada kan biasa jadi headset. Siapa tahu ada yang belajar toh. Saya mau jadi WL ini, dia dengar musik baru dia belajar juga buku pelajarannya. Udah tahu ya nanti ada tulis judul lagu itu, liriknya. Karena dia hafal. Agak sulit belajar begitu ya. Seperti itu. Ini ada teorinya sih sebenarnya. Dia itu apa ya? Conditioning ya klasik. Jadi kadang ada ya, tapi dia biasa merubah kebiasaan buruk dalam belajar. Jadi dia perlu ada gantikan garputalanya loh untuk nanti permanen nih ketika ini tidak ada itu. Misalnya suka ngemil waktu makan, jadi lebih banyak makannya daripada belajarnya kan. Nah, jadi dia ganti dengan musik dia ganti, lama-lama tidak bisa tidak ada juga itu makanan tidak masalah. Dia dengan musik saja sudah kenyang. Jadi akhirnya dia tidak gemuk toh, dan dia juga selesaikan pekerjaan. Ada teorinya Ivan Pavlov itu di psikologi umum ya. Nah, kalau begitu, ini kamu masih mau pertahankan ini, harus lihat juga IPK-nya. Setelah sudah dapat lihat IPK-nya, iya dong. Yang pakai musik, sini yang pakai musik kalau belajar angkat tangan. Nah. Aduh kasihan 3 J. 4 lah dengan Ibu Sera. Laura, pakai musiknya? Saya tidak. Jadi 4 J. Banyak J ya, karena banyak mahasiswa toh. Cuma itu harus yang dengar musik itu harus didapatkan IPK-nya. Jadi bilang kalau Anda apakah selalu, sering, jarang? Nah, itu juga setelah dia jawab itu berikutnya mau dilihat selalu atau sering atau jarang. Ya, tidak pernah, tidak usah kasih masuk toh. Jadi setelah terbaca, kalau Anda tidak belajar pakai musik, Anda tidak perlu meneruskan kuesioner ini. Begitu buka, tidak usah misalnya teruskan, berarti sudah. Nah, jadi berapa gitu seperti itu. Mungkin misalnya tidak usah dikasih wajib semua toh. Namanya mau dengan nomor teleponnya wajib. Nah, sudah tidak usah dia teruskan kan. Kalau tidak wajib kan tidak perlu dia isi terus sampai ke bawah kan. Karena sudah dia jawab tidak. Seperti saya sudah misalnya berhenti sampai di situ, tapi ada masuk rekamannya di Google Form itu. Ada masuk. Nah, orang-orang ini nanti akan menjadi sampel saudara. Untuk lebih lanjut melihat. Baru kemudian dilihat dilihat apakah dia rasa bahwa ya nanti ada beberapa pertanyaan, apakah Anda ketika belajar musik itu kayaknya pemahaman Anda terhadap materi yang Anda pelajari itu bagus. Langsung dia itu bisa jawaban esai dia bilang begitu. Nah, itu masuk di bab 1-mu. Sehingga ini menolong kamu bisa melakukan. Nah, kemudian berikutnya yang menjadi masalah bukan variabel Y-nya. Mungkin bukan fokus belajar ya, hasil belajar. Minat dan hasil belajar. Tapi X-nya ini. Ini indikatornya apa ini musik. Karena itu tadi seperti musik itu cuma alat bantu. Ya. Jadi apa gitu kan? Seperti itu. Jadi kalau menurut saya supaya lebih bagus cari misalnya anak musik saja sampelmu. Lalu kemudian ada satu mata kuliah yang maksudnya
dosennya sudah ajar dengan sedemikian rupa dan kemudian berbantu alat musik, maksudnya dengar musik. Nah, untuk pelajari itu karena agak sulit memang dipelajari. Mungkin mata kuliah ini bagus, solfegio. Ya, solfegio toh. Nah, ini kan sementara ada toh. Nah, cari nih berapa orang di situ, tapi semua angkatan yang pernah ambil solfegio. Kenapa? Oh, berarti ada mata kuliah yang lain. Tidak ada ujiannya itu kah? Tapi praktek nih, praktek. Nah, apakah yang teori musik kah? Sejarah musik ada ya? Di sekarang ini. Nah, gitu. Iya, toh. Jadi kalau begitu kau masuk di kelasnya Ibu Esther. Begitu. Sebenarnya itu nanti semua adik-adik ini yang ambil ilmu bentuk apa, ndak bisa bilang nanti datang. Tidak, dia harus mulai ikut dari awal. Awal itu supaya dia paham, begini. Dulu kan dia sebagai orang yang tertuduh, sekarang kan dia sebagai orang terdamping, mendampingi. Iya, terus supaya astaga, ilmu bentukku baru terbentuk dulu. Kacau balau, no? Jadi harus ikut di mata kuliah itu, toh? Seperti itu, ikut semua, yang kan ada semua mata kuliahnya, toh? Begitu ya, Dio ya. Nanti bisalah dibicarakan, toh, soal anunya. Tapi itu tadi saya bilang agak juga, tidak terlalu kuat kamu cari itu lalu itu, karena ada faktor lain. Memang dia pintar, dia memang pintar, rajin. Musik itu cuma kesenangannya saja, makanya jadi alat berbantu seperti sound. Kalau kira-kira dia memang talentanya di situ, karunianya, biar juga tidak ada itu alat, jago gitu. Betul tidak, Bu Sira? Lionel Messi tidak perlu dia seperti Cristiano Ronaldo harus berotot. Nah, sudah dia jalan kaki. Kalau Ronaldo jalan kaki, tidak cetak gol itu Ronaldo. Ini jalan kaki, sudah itu gol ada di depan gol. Nah itu karunia ya, karunia talenta toh dengan kerja keras. Jadi ya itu dia. Kemudian nanti kita akan bicara lanjut ke bab 2 ya dengan ini. Ini ada analisis struktur lagu dan ya ini nothing struktur lagu. Tapi kenapa ndak ini makna syairnya juga? Nothing but the blood ya, lagu ini. Harusnya dia karena itu cuma permainan piano. Oh tidak, saya yang mau bilang kenapa tidak ada tambah makna syair. Enggak ya, karena permainan piano saja. Tidak ada syairnya. Oh, ini enggak mau urus syairnya ya. Ya, instrumennya doang gitu ya. Instrumennya doang, enggak masalah iyo. Ini tapi kelas komposisi ya. Oke, saya kira itu ada mungkin mau bertanya, mungkin semua ini kan ada analisis bentuk musik, kami sudah diskusi kemarin, nanti diskusi lagi. Ada ini struktur sonata in F, ini butuh lagu tidak ini? Lagunya butuh lagu di situ. Di mana sonata in F-nya atau semua mau? Iya, ini ada D toh, D apa sonata? Ya, saya karena tidak tahu itu ya, jadi jangan kita sotak begitu ya. Ini kan di sini piano sonata in D hop. Begitu kah? Yang harus gitu kan? Oh. Ini sonata in F mau di mana? Dia lagi kapan mendaratnya? Tunggu dulu. Ya, karena kalau kamu sudah tulis judulnya pasti isinya sudah berantakan di dalam ini karena gara-gara tidak lengkap ini kan. Seperti itu. Pasti sonata terus jika kamu ceritakan. Senyum mau kok bede. Jangan kok merasa kayak aduh saya kayak bagaimana ya? Enggak apa. Sama itu kalau main tim itu penjaga gawang merasa aman karena ada backnya. Tapi begitu ujian, tidak ada backnya.
Jadi ini backnya ini semua hanya dia tertawa saja toh. Padahal sebentar dia juga merasakan itu. Nah iya itu ya, harus lengkap karya dan implementasi. Implementasi, jadi dia ini kita bicara di metodologi itu mixed method ya. Mixed method. Saya bawa mana sebenarnya? Mixed method ya. Ya sudah mirip-mirip dengan Pak Endi punya tulisan. Nah ini kualitatif, kuantitatif. Saya juga tidak mau bilang kuantitatif dengan kualitatif itu di sini kuali misalnya, terserah mau dibalik, di sini kuan. Dia itu tidak dekat. Selama ini orang punya perspektif itu dia dekatkan. Walaupun mismethod, jangan bilang dia dekat. Tidak. Selesaikan dulu kualitatifnya, baru kemudian dan implementasinya. Implementasinya Anda mau pakai PTK boleh juga. Anda mau pakai yang lain juga boleh. Ada kuasi eksperimen juga boleh. Sebelum dan sesudah diukur secara statistik boleh. Pakai siklus juga boleh. Jadi kuantitatif. Kita selesaikan dulu kualitatifnya. Julu-julu kalian ini analisis struktur lagu. Nanti dapat deblot ini karya itu. Nah, diselesaikan kualitatifnya. Kualitatif itu kita belajar saudara. Misalnya saya tanya, Marvendi kan? Saya tanya dia cerita gitu kan? Dia cerita sama saya. Akhirnya saya belajar dari Marvendi. Tapi kalau kamu bilang wawancara baru ada pertanyaan, namamu siapa? Lalu ini dia jawab, tempat lahirmu di mana? Kemudian keluargamu siapa? Kau jawab dulu ini pertanyaan. Nah? Itu sebenarnya kuantitatif. Walaupun dalam bentuk wawancara. Karena dia mau meneguhkan sesuatu yang kau sudah isi sebelumnya. Selama ini mahasiswa terjebak di situ. Saya wawancara Pak. Tapi sepertinya dia setting orang. Tidak dia beri kebebasan untuk bicara. Jadi sebenarnya begini Pak Hengki. Saya ada hal yang saya mau bicarakan sama Bapak. Oh tidak. Kamu jawab saja ini Pak. Yang saya tanya. Ya toh? Ini kan kita ini di dalam kelas toh. Disengaja. Apa hal segala sesuatu yang disengaja sudah disetting. Dan coba mau angkat kaki. Langsung saya tegur. Tidak mau kau dengar, keluar. Karena tidak mau merasa tuh kan kaki naik itu agak kurang ajar kan, langsung kemudian keluar. Ini kita sudah disetting. Jadi kalau ada pertanyaan kamu tanya, lantas sudah dia jawab. Harusnya dia bicara. Lalu kita belajar. Itulah kualitatif. Budaya begitu saudara. Kita tidak tanya budaya apa ini? Dayak. Bagaimana itu anunya budaya Dayak? Kita bilang, Bapak kan di sini ketua adaknya. Bisa ceritakan bagaimana? Oh dia terus cerita. Kita bicara lagi. Jadi ada mungkin di list itu tidak ada di kita. Tapi kita tanya. Oh lalu kita rekam. Makanya direkam. Jadi kita belajar. Eksegesis kan begitu. Coba kalau bilang. Saya tidak mau ini. Kau ikut nah. Makanya itu LGBT exegesis. Bukan eksegesis. Dia yang ajari Alkitab. Itu Jonathan dengan Daud itu LGBT. Laki-laki sama laki. Jiwanya berpadu tuh. Itu. Ya ampun. Maksa banget. Itu Lot itu. LGBT itu. Anak-anaknya perkosa bapaknya. Muncul Moab dengan Amon. Gitu. Jadi harus bedakan itu. Tah? Biografi kan orangnya yang bicara. Pernah nonton film Titanic toh? Sudah oma-oma toh dia cerita bagaimana kehidupan asmaranya dengan Leonardo DiCaprio dengan Kate Winslet dalam film Titanic. Dia yang bicara. Itu orang begini-begini. Makanya konselor itu tidak bilang, apa dosamu? Kenapa kau bisa buat begitu? Tidak. Dia bicara. Apa masalahmu? Nah. Dia belajar dari konselinya. Bukan dia bilang begini. Itu bukan konselor saudara. Bukan kualitatif itu. Tah? So paham tah? Itu harus jelas itu.
Jadi begitu. Makanya waktu Anda menganalisis, Anda memang pakai instrumen untuk analisis, tapi Anda belajar. Awalnya kamu cuma lihat partitur, oh begini Ji, ini gampang Ji. Begitu kau masuk dengan pakai teknik itu, pakai prosedurnya, metodologinya, wow, ada hal yang lain. Asumsi itu sudah ada kamu bicara memang di bab 1. Bahwa ada hal unik di sini. Sonata ini begini. Nah. Jadi bukan kita pergi di situ menemukan, dia sudah ada. Sudah ada. Bagaimana kuantitatif? Kalau kuantitatif, bisakah sesuatu juga yang ada? Iya. Dan itu sudah dilakukan. Tapi sebelumnya adalah sebuah masalah. Ada masalah, diselesaikan. Mungkin ada pendeta selesaikan, lantas pendeta itu yang kita lihat dia berkembang. Ya, apa yang kita lihat. Seperti itu. Tapi kalau ada masalah baru tidak diselesaikan, untuk apa diukur? Makanya saya bilang kalau cuma penggunaan itu, tidak usah saya baca saya mana itu alatnya, lalu kemudian oh ya itu kegunaannya, selesai itu. Memang dia sudah meningkat, lantas kamu apa? Wawancara, takutnya itu wawancara yang begitu nih. Apa kegunaannya menurut kamu adik-adik? Ini. Pak Yusuf Makani ini. Nah bahasa kami berdua itu, yang sampai Franky Lawendatu di sana tidak pakai itu juga lebih anu ji, mantul ji, kan repot. Toh. Makanya saya bilang makalah ji, selesai nih. Penggunaan tripod pada kamera. Iya, kalau tidak ada itu tripodnya, deh. Dulu kan begini. Sebentar tak goyang-goyang. Begitu ada orang gempa bumi kan? Tidak. Saya ada yang kok bisa. Nah, gitu kan. Tapi kalau begini kan tenang. Berarti kan stabil apa semua. Selesai itu. Nah, tools Ji sebenarnya. Tools. Anda buat partitur sekarang ada toolsnya tuh. Mau diukur tidak usah. Tapi dengan tools itu misalnya kamu kritik, banyak kesalahannya ini aplikasi. Saya akan tunjukkan. Dan begini. Karena Anda sudah tahu manualnya. Tahu seperti itu. Jadi Anda tahu. Makanya Zotero saya sudah bisa kritisi. Tapi untuk apa juga? Makalah saja cukup nih. Tidak usah kita ini tuh. Begitu ya. Jadi udah tahu kualitatif toh. Nah, kemudian kita masuk di bab 2. Kalau tidak ada di bab 1 sudah. Jadi pikirannya itu oh ya, ini. Saya lihat ini semua ini dia bicara musik. Kayaknya kalian ini susah berpikir ya. Kita mau mulai dari apa? Jadi kalau misalnya ini analisis struktur lagu, kemudian ada kelas komposisi. Nah itu kan nanti implementasinya. Bisa Anda mulai dengan struktur lagu. Anda bicara lagu. Lagu itu apa? Kemudian lagu itu punya ini apa? Lagu diukur pakai apa? Struktur lagu. Tidak usah bicara musik. Kayaknya copy paste. Walaupun lain di tempatnya buat musik adalah maksudnya kalau anak pagi itu langsung nih bicara. Kalau seperti metode demonstrasi ya bicara metode pembelajaran adalah apa, nggak usah pendidikan dalam sekolah begini dua paragraf apa habis di situ energi sehingga Anda bilang cukup nih Pak 8 halaman padahal di situ di atas pendidikan musik kan? Musik adalah kita lihat sini sama dia dunia musik adalah ya musik adalah bukan itu bukan kalian tidak pernah sekongkol kan? Menurut kamus besar ini musik merupakan seni ada sedikit nah ini saya masuk Kevin musik musik ini demonstrasi gimana apa musik
musik. Musik. Nah, survei membuktikan semua musik. betul itu musik itu betul. Tapi isinya juga ternyata diawali dari musik. Punya musik juga? Bukan. Coba. Mana itu di atas? Eri. Asambel dia kayaknya asambel. Kalau alat musik. Musik. Saya mulai dari yang jauh-jauh. Saya mulai dari yang jauh-jauh. Musik. Iya, itu ya. Jadi kalau seperti pelatihan asambel musik ini ya membentuk karakter ya bisa dari alat-alat musik gitu. Tapi tidak usah terlalu banyak di musiknya. Ini ada tidak indikatornya? Ini kok pelatihannya apa yang dibuat dalam pelatihan itu yang menjadi indikator. Nah, jadi kalau misalnya dibuat itu pelatihan apa indikatornya? Apa yang dibuat di dalam pelatihan itu? Ya, itu yang akan jadi indikator. Nah, kelemahannya mahasiswa, teman-teman, sudah Pak, saya sudah temukan teknik, selesai. Karena ada terpengaruh ketika misalnya mencari bab 2 ya. Nah, bab 2 di google.com lah ada cara di google.com, baru masukkan misalnya apa di situ analisis struktur ya. Keluar ini banyak sekali, kan banyak yang online ini Pak. Papua udah. Nah, Anda lihat Papua ini isu sekali. Anda lihat tadi mirip-mirip ini. Skripsi yang berbeda di institusi yang berbeda saking berinya itu. Sehingga itu membuat paradigma plagiarisme itu bukan lagi karena tidak ada referensinya, tapi karena untuk penyelidikannya tinggi. Nah, untuk itu kan inskripsi. Nah, contoh saya buat begini ya. ATTPS 2 STT Japre misalnya kan. Tapi STT Japre ya. Musik dari ada biasa angka misalnya 1, 2, 3, 4 baru 1. Kemudian garing lagi bab 20% 23 Maui. Nah, gini. Jadi kedua seperti ini. Pertanyaannya, Anda menjadikan itu bab 2 artikel online, padahal itu skripsi online atau tesis. Jadi solusinya bagaimana, Pak? Itu ada penulisnya dengan menghapus ini. Maka muncullah ini angkatan berapa dulu? Siapa lagi yang Sumatera namanya orang kayak angkatan next. Jadi apa begini lalu dia bapak ini dibandingnya siapa penulis tidak tahu. Saya mulai jadi tidak ada tutorialnya itu. Saya lihat karena selalu saya lihat itu kayaknya di sini yang berubah. Makanya saya bisa bilang bab 2 itu spasi itu dalam bahasa Li 20%. Coba nanti kalian juga ini di HP atau di laptop. Jadi ada rasa saya hapus. Ya tapi ada di judulnya, ada di nama penulisnya, institusi, ada di nama gelarnya. Kamu gelar, misalnya institusi SPD. Nama institusinya apa? Nah, misalnya suatu tahun berapa? Ada semua di sini. Bab 2, bab 1 kalau bisa berapa? Bab 1 tinggal ubah saja yang di sini. Karena tertib itu. Ini pembacaan bisa diulang. Tapi lucunya kalau kita cari biasanya itu ada yang kalau begini terbuka, dibuka itu terbuka.
Tapi kalau kita pergi di linknya, kita klik, nggak mau terbuka. Ada yang butuh apa ya? Dengan user yang masuk. Nah ini akan banyak saudara. Jadi saya bahasakan sama teman-teman musik ini, referensi itu banyak untuk pendidikan. Yang pusing itu ada teori. Ditambah lagi beberapa referensi yang saya sudah kirim linknya untuk cari jurnal, untuk cari buku bahasa Inggris. Nah, saya kirim tolong carikan ini, baru saya bahasa Inggris. Saya bilang yang ada di bahasa Inggris, sudah ada bahasa Inggris yang ada. Iya, tahu dari Indonesia. Nah, gitu. Seperti itu ya. Jadi ini cari referensi untuk dapat itu. Jadi ketika Anda membangun Papuanya, contoh kita lihat ini pelatihan assemble, apa itu assemble musik, itu musik assemble atau assemble musik. Nah, sudah gitu kan bahasa istilahnya begitu. Jadi Anda searching dulu di google.com, bisa juga di Google Scholar. Ya banyak juga ini. Di Google Scholar ini semua yang menyala di Google Scholar itu buku, ada proceeding, ada jurnal. Kita bisa pakai ini. Jadi kalau di Papua Anda baca, ada download, kumpul dia semua Papua, ada download ini. Anda bisa melakukan susunan itu. Tapi Anda tidak perlu copy paste supaya cepat. Kalau ternyata saya lihat copy paste, ada referensi dari copy paste. Lebih bagus kau baca apa yang kau perlukan. Seperti itu. Nah, khusus untuk teknik analisis saudara itu karena dia menjadi bab 2, itu langkah-langkahnya harus kau isi. Jangan dia ada 5 langkah, baru kemudian setiap langkah itu ternyata 5 langkah sudah kau sebutkan selesai, pindah ke yang berikutnya. Padahal langkah inilah yang mau diukur. Kalau ini kuantitatif, bukan mismethod. Mismethod kan selesaikan sebuah nanti kalau nanti Anda implementasikan untuk yang mismethod, implementasikan, Anda bisa pakai penerapan. Implementasi penerapan, mengukur sebelum dan sesudah, kemudian siklus kedua bagaimana, seperti itu sederhananya. Tapi kalau Anda mau kuantitatifkan juga implementasinya, berarti sebelum dan sesudah itu Anda sebelumnya ini misalnya percobaan pertama, kedua, ketiga remedial, atau ketiga ini baru kemudian ini semuanya. Sebelum ada perlakuan itu, pemahaman itu, lantas Anda ukur yang di sini dengan ini semua masuk di lampiran. Baru Anda pakai sebelum dan sesudah itu secara statistik untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap itu kemampuan. Ya, seperti itu. Nah, bab 2 dibuat. Jangan ada yang meleset di situ di judul. Ya. Untuk Eric punya ini, saya variabelnya harus diganti lebih kepada kemampuan. Karena kalau karakter, jangan sampai itu orang tuanya itu bagus cara didik anak, karena musiknya yang bikin dia karakternya bagus kan, bisa ya. Agak mungkin maksudnya terlalu memaksakan diri, bisa saja, tetapi itu betul-betul ada populasi yang memang bangun pagi kan, bangun pagi main musik langsung dia berubah. Padahal brengsek, nakal dan semuanya langsung berubah karena musik, dia menjadi pemain musik. Bisa tuh, kayak dulu orang main musik. Kan kalau dari pagi sama kan, kalau sama atlet kan mainnya sepak bola terus, bangun pagi main sepak bola, siang jadi tidak kan. Nah, dia belajar teknik taktik dia pelatih, sore jalankan taktik pelatih, bisa begitu. Tapi terhadap apa ya, misalnya apa yang mendukung terhadap apa, pasti berarti terhadap pemahaman taktik. Membaca permainan mungkin mengukurnya di sini. Ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi
Nah itulah yang akan menjadi batasan. Anda harus batasi itu sampai ke sini. Jangan sampai kemana-mana karena ada faktor lain yang membuat orang bisa berubah. Jadi itu Anda harus lakukan. Di bawah ada RPP-nya ada. Jadi akhirnya juga video itu sudah ada RPP-nya tahu. Iya, karena nanti waktu hantar 4 Anda main-main dengan RPP ya. Jadi nggak apa, ada dari SPD, Anda mau buka kursus sendiri tidak masalah. Anda sudah punya RPP, ketika ada anak baru yang mau membantu Anda, tinggal ikuti RPP-nya ya. Tidak langsung main, ya, harus ada yang dulu. Ada mungkin mau pakai teknik brainstorming atau game atau apa, senang-senang dulu. Ya. Sama juga tau, pemanasan dulu. Saya pernah lihat pemanasan cedera saya. baru berapa ya, 2 menit di lapangan langsung ikut sampai. Jadi saya tidak pemanasan. Apa gitu? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang 3 pokok masalah ya. Analisis struktur musik dan makna syair itu 2 ya. Ditambah lagi implementasi. Jadi 3 pokok masalah. Kalau pengaruh X ke Y itu 1 pokok masalah. Tapi kalau analisis struktur lagu kemudian dan implementasi itu 2 pokok masalah. Ya. Jadi ya itu benar. Ada orang biasa buat pokok masalah begini. Dia bilang, siapakah itu bisa quotes? Masalahnya, siapakah itu bisa quotes? Pernah ada gitu ya? Lolos dia, lolos. Karena kita terus di bab 1-nya, latar belakang masalah, kita langsung bab 2-nya, bab 3-nya. Siapakah itu bisa quotes? Setelah itu, jadi saya jawab, ada di bab 2. Ya, jadi tidak usah itu, bukan itu fokusnya ya. Ada di bahas dua. Pak, kalau sudah bahas bab 2, bagaimana itu isinya bab 4? Analisis juga. Bukan siapa itu bisa pos lagi. Berarti ada plagiasi diri Anda sendiri. Pernah ada skripsi angkatan 2015. Saya itu sudah bilang yes, jadi saya pergi langsung. Saya kayak ada feeling sudah masuk 50%. Saya bilang saya bilang malah dia pergi liburan dulu. Karena ternyata diulangi lagi yang sama di bab 2 dia geser lagi ke bab 4. Padahal tidak perlu lagi. Jadi kalau sudah bicara nanti itu alat-alat soalnya itu nggak usah. Nanti bagaimana itu di bab apa kalau kamu sudah beritahu bagaimana prosedurnya cara menjalankan itu soal, nggak usah lagi kau ulang di bab 4. Kan sudah diselesaikan bagaimana penggunaannya. Selesai di bab 4. Di bab 4 lain. Kemudian itu saja. Jelaskan itu pelaksanaan RPP-mu. Nah, ini kan biasa kita buat RPP, tiba-tiba muncul ide kita sama ya, khotbah juga. Biasa dia ada di teksnya, lalu kemudian waktu dia baca itu, masih ada 1 poin yang harus ditambahkan. Ya, ada di itu langsung kalau misalnya kalian ambil nomor detik 1, ini nomor detik 2, ini orang dia bilang 4 poin di situ. Kenapa dia sebut 5 poin? Karena ada sesuatu, ada yang terlewatkan. Dan itu nature juga, bagus juga caranya menjelaskan poin yang kelima. Jadi dosen memaklumi. Kalau dia tambah 5 baru ngeyel, itu pasti dia. Itu namanya ada inspirasi. Biasa, karena kita mau dibimbing oleh Tuhan. Ya. Oke, bab 1 itu 7 sampai 15. Ya.
mati. Bab 2 itu 20 sampai 50, jangan tuh sampai 80. Karena dia bilang, wih banyak sekali Pak, 20.000 referensi bab 2. 20.000 kan muncul itu, kamu cari Google.com itu, tidak percaya. Kasih buka itu apa yang bukan kocek lihat itu. Terhubung dengan internet. Kalau terhubung baru kau cari itu kan. Baru nanti kau laporkan, no? Jangan dia boleh supaya nanti dia bilang bahasa susah ini Pak bilang. Dan buka yang seragam itu sama semua. Daftar isinya susah. Itu. Iya itu yang menakutkan dari kita ini yang pendidikan itu. Sama. Jadi Anda harus modifikasi. Lalu Anda lihat di bab 2, Anda berpikir, ini pendeknya aja Pak, Anda sampai 20 halaman. Kenapa kalau kita punya kampus ini panjang sekali? Bagus tuh, nanti jadi buku. Tidak, jadi kamu banyak membaca. Banyak membaca dan lihat. Nah, kutip banyak. Ada yang mirip. Jadi nanti itu skripsi online mau ada kapan sekitar 20 lebih referensi. Nah. Oke, kita lanjut. Bab 3 itu 10 sampai 20. Nah, kita ini nih ya. Jadi semua di bab 2 itu adalah apa yang ada. Jadi kalau ini siapa ya? Kevin ini analisis struktur. Makna syair, bagaimana Anda pendekatannya siapa? Lalu berikutnya ada semiotik lagi. Sudah masuk lagi situ. Nah, ilmu bentuk analisa itu juga itu kan mata kuliahnya toh. Tapi kan itu teori juga ya. Ada teorinya. Itu juga masuk di bab 2, teorinya. Pak kalau begitu enggak bisa nanti di bab 4. Bukan, ingat kok bab 4 bukan teori Saudara. Pak, teori dengan apa? Itu pembahasan bab 4, hasil baru dibahas. Jangan hasil baru bab pembahasan kesimpulan dari hasil. Jadi kesimpulan bab 5 mau kau apakan? Kesimpulan lain itu Pak. Itu yang terjadi di skripsi kau lihat di jadul-jadul itu ya. Di zamannya juga Ibu Laura dan juga Pak Musa. Saya sampai diberitahu kalau pembahasan kan ngapain punya referensi. Tapi lihat itu jurnal, di pembahasan ada referensi. Seakan-akan itu kita pikir kalau saya penelitian begini, itu kan baru semua. Tidak. Enggak. Ketika kau bicara minat, ketika kau bicara komposisi, ada nih. Sebelum kita lahir juga sudah ada. Nenek juga kita lahir, mungkin sudah ada. Tahu? Karena musik itu sudah ada sejak di Taman Eden. Ya mana itu? Coba cari itu ya. Di mana itu ya? Waktu beri nama mungkin dia nyanyi di situ. Tidak ada ini ya. Karena iya betul itu ada yang itu ada mungkin kalian pernah lihat itu, saya lupa itu tulisannya itu ada 4 begini, kotak begini, baru kemudian ada rumah, baru kemudian itu ada dia bilang God, man, dan taman. Nah ini taman ini ada 4 di tulisan Mandarin. Berkat artinya kalau dia satukan, tahu begini kah ini berkat. Jadi kalau mau dapat berkat hubungi dengan Tuhan. Tinggal di tamannya Tuhan. Banyak berdoa dan mengusahakan taman itu. Nah, sudah dapat berkat. Kira-kira begitu toh. Nah, itu ada hubungannya. Ada hubungannya ke sana. Oke, mixed method ya. Jadi ada yang kuantitatif, ada yang mixed method. Dulu sebelum kita ke SPD, itu kita kualitatif ya. Sudah kualitatif. Keluarkan semua kemampuan saudara. Bagaimana ini Laura yang 2019 ini bagus di kemampuannya untuk menganalisis kah? Iya. Bagus betul, lumayan baik itu, bagus. Iya. Daripada 2023 2 orang di Kapang itu yang bagus, yang lain enggak tahu. Banyak yang akan pergi mengundurkan diri, pindah ke teologi. Ya, kira-kira begitu ya. Ya, kalian cukup bertahan ya, yang lain kayaknya
Pulang mi toh, Anton di. Ah itu, iya. Sudah mi cocok mi dia pulang itu. Aduh. Ada mana itu? Ah, iya. Ada lagi kah yang pulang? Hah? Ishak angkat tangan. Hah? Oh. Oke, jadi bab 2 itu ya itu yang ada di judul Anda toh, dan bagaimana cara Anda membuat itu harus ada di bab 2. Khusus untuk implementasi ilmu bentuk analisis ya itu teori-teorinya itu yang kamu pelajari, kamu kasih masuk juga. Ya, komposisi apa yang kau pelajari komposisi kasih masuk di bab 2. Hah? Jangan baku nyontek copy paste, kau kerja saya baru copy paste, jangan. Karena nanti itu yang penguji lihat mirip. Cari banyak itu. Ya. Banyak itu, ya. Tinggal kau tanya saya carikan kau sendiri yang akan keletihan, kecapean. Banyak sekali bahasa Inggris. Pusingku, 400 halaman lagi dia dapatkan ke satu buku bahasa Inggris. Bagus memang. Google Translate. Pahami. Jangan lagi menghadapi buku komposisi Anda berpikir tentang analisis bentuk. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Iya, nah. Coba bareng itu analisis struktur lagu dan bab 2 di google.com saja. Berapa yang keluar pencarian? 40.000. Itu kok klik nanti sehabis 110 klik nomor 2 habis banyak 3 4 5 selesai Bu. 1 kali 24 jam. Ingat ya, 1 kali 24 jam. Bukan kau tidak makan, tidak minum. Maksudnya 24 jam itu selesai bab 2-mu. Oh ya? Apalagi kalau kau belajar untuk parafrase tuh. Yang mirip-mirip ya sudah kasih gabung beberapa referensi. Jadi nanti tuh yang penting itu bukan kamu tipu-tipu tuh. Nah, ini 1 2 3 ini apa atau 1 ini misalnya tentang itu tekniknya ini ada titik koma. Karena Anda sudah membacanya bahwa itu memang mirip. Banyaknya itu referensi, semua skripsi. Jadi referensi menurut saya aman. Yang sekarang berbahaya adalah copy paste. Yang itu kelihatan copy paste. Hindari juga buat poin-poin 1 2 3 dalam bab 2. 1 2 3 4 5 itu kan bikin cepat tebal toh. Dan tidak bagus dilihat. Bikin. Makanya itu kalau begitu kan dia akan kopas poin-poin itu. Jadi kamu lihat poin-poin ini. Oh, dia modifikasi di sini, modifikasi sini. Saya cari dulu. Oke, ini sama. Jadi kamu bisa bagi lagi ini bab 2-nya ini mirip-mirip ini. Taruh di tempat yang Jadi melakukan pemisahan dulu selama 2-3 hari. Kalau sudah ada itu baru sudah kau cari siapa penulisnya, kau kasih masuk di Sotero atau Mendeley, sudah semua. Kerjanya itu mungkin begitu, mungkin 2 minggu. Sudah itu, duduk dengan tenang, dengan kopi. Tapi jangan terlalu banyak begadang. Ya, apa yang harus Anda gunting, saudara? Sebagai penggemar game, berhenti dulu. Sebagai penonton bola, berhenti dulu. Yang perlu ditingkatkan doa dan hikmat. Bukan hikmat licit. Betul kah? Seperti itu. Kan sudah terbukti gitu. Ya saya memang menyelesaikan 4,5 tahun saya punya karena ada jeda internasional. Ya, mata kuliah psikologi umum itu saya di bulan 2 3 bab saya sudah selesaikan ini. Ternyata harus tunggu dulu Agustus. Masa saya mau menghayal memang apa yang akan terjadi? Padahal psikologinya ada di semester ganjil. Saya ada di posisi genap 2022.
dia ada di genap ya ganjil di 2022 2023 misalnya gitu toh. Nah gitu. Baru kemudian itu memang agak ini, tapi saya selesaikan di November itu. Lama memang regulasinya di UNM jadi lama. Baru sambil di situ menguji anak-anak. Menguji, saya berpikir tuh waktu saya sakit lebih bagus jadi penguji deh. Ternyata hati nuraniku tidak bisa menguji sembarangan. Malah saya jadi seperti pembimbing. Pak bingung kan Pak? Berarti sudah Mi, keluar semua Mi lagi. Sama saya membimbing orang padahal bukan bimbinganku, saya menguji. 26 yang saya uji. Jadi habis juga energi saya itu. Toh, tapi tidak apa. Toh? Jadi seperti itu. Totalitas, kalau bisa transfer semua itu ilmu dari dosen-dosen yang menguji kamu ke kamu, itu ambil loh. Modal bagus itu. Supaya kalau kau lanjut S2, dimanapun berada ya, ini tidak menutup kemungkinan di sini ada wajah-wajah luar negeri, ya, LPDP Anda ikut, Anda lulus, lalu pergi ke Singapura tempatnya Pak Justinus paling dekat, atau Australia atau di mana kita tidak tahu. Ada alumni kita di sini di Taiwan, siapa si Han? Iya, dia eksegesis itu, lari ke pendidikan. Nah, luar biasa ya. Oke, kita sudah di bab 2, semuanya ada bentukannya. Bab 3. Nah, bab 3. Kan di bab 3 itu ada gambaran lokasi di mana Anda buat. Jadi otomatis kampus atau di tempat itu. Sejarah berdirinya bagaimana, apa struktur organisasinya, siswanya apa, semua itu. Lalu masuklah di namanya populasi dan sampel. Berapa populasinya, berapa sampelnya. Nah, kalau itu kuantitatif. Nah, kemudian ada kualitatif. Nah, waktu di kualitatif, waktu bab 2, teknik analisis bentuk musik atau analisis struktur musik, itu kan ada teorinya. Jadi panjang lebar. Di bab 3 bukan dikopas. Bilang ini misalnya kalau ritme adalah ini, tidak perlu. Apa di bagian mana yang Anda mau menganalisis dari lagu itu? Ritmenya. Jadi caranya, kamu berasumsi bahwa ini loh yang saya mau lihat, ritme. Alasannya seperti ini. Nah, gitu. Jadi itu yang Anda kerjakan. Jadi dia setelah buat bab 3, itu yang kamu kopas untuk divalidasi. Bagaimana Anda buat analisis strukturnya. Itu yang nanti divalidasi oleh penguji musik. Ini benar tidak? Toh? Seperti itu. Toh? Karena sudah ada di bab 3. Kenapa bab 3 ini dianggap hampir benar? Karena yang kecuali kamu nakal, belum bab 3mu ku kasih lihat Ibu Laura sebagai pembimbingmu, langsunglah kamu maju tak gentar toh. Makanya ada itu dia pakai kualitatif, display data. Ya itu kalau lihat dari buku metodologi itu ilmu pendidikan teologi. Tapi di dalamnya campur-campur, gado-gado, tapi tidak ada musik, guys. Itu nih Pak Richard bilang, ada metodologi khusus musik. Nah itu nih analisis musik. Masa kamu mau pengumpulan data, display data, lalu deskripsikan data. Nah, jadi struktur itu di bab 3 sudah harus jelas. Kamu mau buat apa itu? Misalnya ini bagian ini, kamu mau apa kan? Tentu ditemani pembimbing. Sehingga itu kalau sudah oke, itu yang divalidasi. Sesudah 3 bab masukan ada ini metodologimu keliru loh. Itu ibaratnya ini sudah diperbaiki. Itu setelah bagus, oke. Ini kalau saya kerjakan sudah bisa saya buat.
Nah, itu yang divalidasi. Divalidasi ada hal yang lain kamu abaikan. Ini harus masuk karena ini juga analisis struktur musik. Nah, itu diperbaiki. Syair. Nah, itu juga syairnya apa? Bagaimana pendekatan syairnya? Saya cuma mau lihat makna saja setiap bait dan menghubungkannya. Ini mungkin pendekatannya seperti kayak eksegesis. Melihat bagian-bagian firman Tuhan itu, lalu melihat satu perikop. Bait, rep, bait. Ah, gitulah gitu. Lalu melihat, oh iya ada pola yang berulang. Bahasa Inggrisnya ya, kecuali memang itu bahasa Indonesia lagunya, tapi kalau bahasa Inggris ya lihat dari bahasa aslinya. Lalu lihat artinya. Nah, begitu. Jadi sudah dapat analisisnya, yang Anda ajarkan kan analisis, maksudnya bentuk ya, masuk di bentuk ya. Itu yang Anda ajarkan. Anda bisa juga selipkan makna. Kalau memang itu ada urunnya ke sana, kalau tidak teori itu yang kalian pelajari. Jadi itu yang Anda ajarkan kepada teman. Saya sudah memberi kelonggaran kalau memang apa ya, di antara kalian saja bisa jadi muridnya gitu kan. Tapi kalau memang harus di kelas, ya di kelas. Tapi tetap harus ikut di kelas itu supaya tahu ngajarnya. Dan itu harus ada buktinya. Anda videokan supaya kasih lihat, ini ada YouTube-nya, saya lagi ngajar, ini temanku sendiri tapi saya ngajar, ada RPP-nya. Jangan bilang atur damai ya. Anggap saya mengajar ya. Sudah Mila, dah pulang bersama. Foto-foto mungkin saya lagi menulis. Nah, ada bahayanya. Nah, gitu ya. Biar mini masuk di YouTube begitu supaya kalian ini dipercaya sebagai anak-anak bangsa yang jujur, soleha dan ya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Karena memang begitu saya harus bicara jujur-jujuran toh. Saya sudah terlalu banyak apa ya melihat kekejaman itu terjadi, jadi itu ya. Jadi itu di bab 3. Kemudian apa lagi ya? Sudah dianalisis semua, kan sudah ada. Divalidasi ya, divalidasi. Yang divalidasi juga oleh validator atau dalam ini penguji. Ya, jadi memang komposisi penguji itu kan 21. Pembimbing dari musik, penguji 1 dari musik, dia yang itu misalnya jadi ketua toh. Nah, ini P2, penguji dari 2 dari pendidikan. Jadi notabene itu P1 ini dia lihat betul musiknya. Nah, P2 ini yang nanti lihat implementasinya. Tapi kenapa P2 ini gerogoti bab 3-mu? Karena dia lihat ada anda beres. Kalau analisis struktur kan harusnya ada kelihatan istilah-istilah yang kamu pakai, teknik-teknik toh. Bagaimana bisa untuk menganalisis itu. Tapi tidak ada kamu bicara kualitatif lah, kemudian display data lah, kita ambil wawancara lah. Hah? Wawancara? Ini kok mau analisis lagu, kok wawancara siapa? Penulisnya, pengarangnya. Ya, saya mau pakai literatur review untuk membahas ini. Itu kan sudah di bab 2, sudah kau kerjakan. Jadi fokus. Ya. Saya mau buat donat pedas. Jangan saya pergi bab pau. Ya. Atau saya bilang, yang penting istilahnya digoreng Pak. Jangan, nanti tunggu Mi. Yang penting saya goreng. OTW Pak. Mana itu? Ya. Jadi di bab 3 jelas. Sehingga nanti itu bab 3 itu Anda jalankan sesuai dengan bab 3-mu, sesuai yang divalidasi. Bukan yang kau buat di bab 3 setelah disuruh bongkar gini. Anda pergi laksanakan yang belum divalidasi, yang Anda mau. Seperti yang ku mau. Sprite. Pesan sponsor. Seperti yang aku mau, bukan seperti yang pembimbing dan penguji mau. Catat, jangan seperti yang kamu mau. Sesudah divalidasi, validasi dulu, baru laksanakan. Jangan itu, kenapa kamu belum datang? Masih OTW, padahal dia kerja di bab 4-nya. Belum divalidasi.
Lala ini apa ini? Ini dari mana ilmunya? Kita brainstorming dulu. Kalau saya tanya nama manusia atau teman itu untuk apa? Kalau saya tanya siapa namamu, untuk apa tujuannya? Untuk kenal ya. Nah, kalau saya tanya itu nama setan siapa? Tan, namamu siapa? Orang dirasuki ini. Untuk apa? Untuk apa? Bukan untuk dikenal, diusir. Nah. Maksudnya apa Pak Enggi? Kalau datang setan itu, tanya kamu dari mana, setan dari mana? Usir dia dari pikiranmu. Jangan bawa terus. Ya? Bisa begitu ya? Kita sepakat di situ ya. Jadi tanya setan dari mana? Setan nenek moyang, usir dia. Supaya jangan ikut itu cara-cara berpikir yang tidak benar. Ya? Karena kita sudah banyak dosen setuju ada virus di dalam, bukan virus corona. Menular. Pindah-pindah dari angkatan ke angkatan ke angkatan. Sejak corona itu jilid-jilitan itu kayaknya banyak yang tidak jilid. Ya. Jadi tolong teman-teman, saya berdoa kalian bisa selesaikan ini. Itu bab 3. Bab 4 apa yang dilakukan? Anda laksanakan apa yang sudah dilaksanakan. Itu hasil. Jadi di bab 4 itu, yang pertama itu adalah pelaksanaan RPP atau RPS ya. RPP kalau di sekolah, kalau RPS. Ini Anda jelaskan. Tahu baru kemudian hasil yang lain ya, seperti siklus 1 berapa nilainya, siklus 2 berapa nilai, siklus 3. Ini Anda harus jujur di sini. Karena kalau Anda tidak jujur melaksanakannya itu seperti itu susah. Jadi ada remedial. Ibu Sera pasti tahu itu. Jadi siklus 1, siklus 2, siklus 3. Kan semua orang cara berpikirnya itu, cara nangkapnya enggak sama toh. Dan usahakan Anda bisa menyampaikannya dengan baik kepada teman-teman. Nah, jadi kemungkinan kalau ini siswanya pasti itu tinggi langsung dia memenuhi KKM. Langsung dapat 80, bahkan mungkin ada yang dapat 100. Bagaimana tidak dapat 100? Dia kasih contekannya. Wah, itu udah jangan ya. Harus tetap seperti profesional gitu ya. Jadi lanjut lalu kemudian nanti diuji. Jadi teman-teman, walaupun saya tidak menguji saudara, Anda bingung untuk bab 4, Anda bisa datang. Ini bagaimana di handle ini. Begini. Kemarin itu sudah kita handle 2 itu. Yosua dan siapa tadi? Ya, Vera. Itu di handle sama editorial. Dia bilang ini salah hitung. Ya. Saya mau kasih sekarang tips ya. Kita tes ya, uji tes dulu ini. Tapi sebenarnya pakai Excel saja. Jikalau ada 10 sampel, 10 orang ya. Dan tingkat pengukurannya misalnya sangat setuju, kemudian kadang-kadang ya tidak setuju, sangat tidak setuju, ya. Misalnya itu ya. Lalu kemudian ada yang menjawab sangat setuju 4. Kemudian di sini 1, di sini 4, di sini berapa? Berapa seharusnya di sini? 1 toh? Karena kalau kau kasih 2 lebih 10. Ya, toh? Berapa persen yang menjawab sangat setuju? Bagaimana rumusnya? 4/10 kali 100. Ya, jangan 10/4. Jadi 4 ini. 1 ini, 4 ini, 1 ini. Nah, ini kalau begini sebenarnya kalau kita perhatikan ada 5 sebenarnya yang setuju. Kan setuju ini kan sangat. Di dalam sangat setuju ada setuju toh. Jadi sebenarnya ada 5. Kalau dibilang jawabannya ya melihat data itu, maka pertanyaan pertama yang setuju itu ada 5/10, 50%. Karena sangat setuju juga kan. Kecuali pertanyaannya berapa yang sangat setuju, ya 4/10. Tapi kalau ditanya setuju 5 kan. Karena ini masuk kan. Ini juga masuk.
Gitu. Soal Kevin kau dapat apa metodologi? B kayaknya. Sorry. Chandra. B. Iya, C. Oh, itu hari memang betul badai ya. Siapa yang dapat bagus di situ deh? Nggak ada ya kayaknya musik ya. Tapi Kevin itu dapat B ya. Nah, sudah itu. Nanti belajar sama Kevin. Kau masih ingat? Harus ingat dong, harus ingat. Nah, ini kalau setiap pertanyaan. Tapi kan itu yang kuesioner ya. Jadi bisa nanti kamu lihat. Jadi saya bisa lihatkan saudara. Kalau salah, saya bilang ini salah. Ini benar, ya. Termasuk kuantitatifnya. Itu tidak mengganggu saya. Tentu Anda harus download itu ya, SPSS ya. SPSS. Sesudah hasil semua sesuai dengan ini, misalnya analisis struktur lagu, syair Anda sudah selesaikan, itu hasil ya. Hasilnya. Sudah, Anda mungkin menginterpretasi ya. Sama juga kalau eksegesis, kata ini punya arti ini, Anda interpretasi. Lalu gabungkan satu kalimat itu sini. Di pembahasan Anda harus melihat kembali kepada pokok masalah. Apa yang mau diselesaikan? Itu yang kau bahas. Baru kemudian di dalam pembahasan itu ada sesuatu yang menarik Anda dapat di kualitatifmu itu bisa kau tuangkan. Nah, ini bisa kamu dapat kalau kamu mencari kata-kata kunci dari apa yang ada di sini, itu cari lagi jurnal-jurnal yang berhubungan dengan itu. Maka lebih enak kamu membahasnya. Tapi kalau untuk kuantitatif, hasil-hasil presentasi atau apa semua, dan juga wawancara untuk mendukung itu diselesaikan di hasil. Di pembahasan itu seharusnya tidak ada lagi. Dia berkaitan dengan teori. Mungkin Anda berpikir toh, sebagai contoh yang agak keluar dari musik. Kadang kita ngalami berkendara lalu macet toh, lalu kita marah-marah kan, stres toh, itu diukur saudara. Dan itu jurnal apa dia masuk di situ? Jurnal transportasi. Tingkat stres pengemudi pada saat macet, dia ukur itu secara kuantitatif. Lihat. Kalian kalau cari tuh ada hal yang ini, apalagi kalau jurnal berbahasa Inggris, ada hal yang unik. Saya cari tentang pembelajaran online, ternyata itu yang ditulis di jurnal di Afrika sama keadaannya dengan kita. Kalau anak musik bilang piano kurang, kalau kita bilang ada hybrid learning kita, ada micro teaching kita, tapi kenyataannya ada fasilitasnya, tapi tidak ada yang mau menggunakannya atau memaksimalkannya. Itu yang terjadi di kampus ini. Kalau musik lain, banyak yang mau, bahkan bukan juga anak musik mau juga. Nah, rusakin nanti. Toh? Sudah ada tambahan toh, jadi harusnya dimaksimalkan. Nah, gitu. Nah, itu hasil penelitian di Afrika itu. Dia bilang ada di fasilitas untuk pembelajaran online, tapi guru waktu setelah pasca pandemi tidak mau menggunakannya. Itu hasil penelitiannya. Jadi saya bilang, sama. Sama ada. Kita ada punya lab, tapi kurang optimal digunakan. Lab Ibrani bisa itu. Lab bahasa bisa. Seperti itu. Mahal itu. Masih itu. Ya. Sudah di bab 4 sudah. Di pembahasan ada referensi. Catat itu. Pembahasan ada referensi. Saya akan tagih terus itu apa sebenarnya. Jadi ada hal yang Anda bisa pelajari di situ. Sama di hasil penelitian saya itu saya bahasakan bahwa ada hal yang menarik. Bahwasanya ketika saya mengajak mahasiswa itu untuk buat drama, ketika mahasiswa itu aktif untuk membuat lagu atau apa, saya ada belajar sesuatu. Jadi saya semakin cerdas daripada saya yang keluar-keluar gini, A, B, C, D, E. Toh, lalu tanyalah, saya jadi seperti expert atau apa. Lalu mungkin ada diskusi, tapi itu tidak ada. Tapi kalau mereka buat drama, saya bilang kreatif ini ada pengiringnya, dampak pengiringnya.
Wih, kreatif ini anak ternyata. Oh, ternyata saya baru tahu kalau kau seorang pelukis. Saya baru tahu kalau ternyata kamu suka ini. Kemarin di sekolah minggu juga saya lihat ini 3 anak ini di remaja. Ini gambar kuda, ini gambar kaligrafi yang sangat rapi sekali. Apa bahasanya itu kalau abstrak begitu nih? Ada 4 kota. Ini anaknya Pak Ivan ini. Nah, tapi tidak begini, rapi betul. Seukuran. Gitu. Yang satu dia lubangi kertas Lionel. Ada maknanya itu. Ya. Di situ kita belajar. Jadi guru itu kalau dia terlalu banyak yang aktif, ndak tambah pintar itu guru. Begitu-begitu aja. Tapi kalau siswanya itu dia belajar dari siswanya. Itulah model yang saya buat. Pendidikan karakter tidak diintegrasikan masuk materi, tapi dari materi itu waktu mereka itu akan muncul nilai-nilai karakter. Ya. Yang pernah saya ceritakan sama kalian bahwa ada yang buat video tentang melihat uang dan bagaimana mengambil kejujurannya di situ. Ternyata dalam kehidupan nyata dia dapat uang di situ. Dan dia sudah mau kantongi itu 100.000. Tapi dia ingat video yang dia buat. Saya buat video. Memang saya yang terakhir itu sebagai sutradaranya pergi ambil kasih masuk kantor. Tapi kali ini dia bilang siapa yang punya uang? Nah, dia kembalikan. Padahal butuh ini 100.000 di parkiran. Nah, gitu ya. Jadi dalam kisah nyata iya jadi. Itu kalau kita bawa itu kan ada jadi banyak hal yang jadi. Banyak yang saya pelajari ya. Jadi kalau kalian maksudnya mahasiswa saya tidak libatkan begitu, ya saya pulang dengan tidak dapat apa-apa. Iya, banyak. Jadi teman-teman bisa ini sebenarnya seperti itu ya. Belajar dari sesuatu, ada dapat sesuatu ya. Saya mengajar Pak remaja pemuda langsung bicara tentang penyimpangan seksual dan saya kaget. Orang yang trauma karena pelecehan di masa lalu menganggap itu biasa. Menganggap itu biasa. Jadi saya bilang, oh ini yang saya dulu selalu bilang pelacur intelektual. Dulu dia dilecehkan, lalu kemudian dia tidur dengan yang lain. Ternyata akibat masa lalu yang tidak diselesaikan. Dulu dia dibuli, sekarang jadi tukang bully. Dulu dia disodomi, sekarang dia menyodomi. Nah itu yang terjadi. Nah itu kita bisa belajar. Ternyata ada teorinya, ya. Jadi kalau teman-teman bilang tidak ada teorinya itu Pak, ada. Selama itu pernah ada, ya. Anda harus cari, ya. Kasih mata. Berapa tadi? Waktu kau masuk? Ya. Analisis struktur lagu ya. Dan ketika kau klik berapa itu memang analisis struktur lagu ya. Siapa tahu. Dan struktur lagu juga yang kau dapat itu. Kau bagi-bagi nih. 2 juta tuh. 2 juta bu. Dibagi-bagi nih. 10 berapa? Belum. Masih ada 2.000. Dan sudah Iwan, saya Pak bagaimana? Ya banyak, kasih masuk situ. Metode pembelajaran demonstrasi. Bab 2. Bukan yang pergi itu, demo. Ada. Kau sendirian itu. 1.500.000. Ya, tinggal kau baca, kau selamatkan itu apa semua. Seperti itu, ya. Jadi tidak inilah 25 halaman bab 2, 50 halaman. Dulu pernah ada. Enggak tahu bagaimana ya, dia ambil mungkin temannya. Ini ada 3 orang kayaknya. Bab 2-nya diambil. Kaget Pak Set. Hah? Pak Hengki, bab 2 80 halaman.
Sama kan? Saya bilang, tidak sama sih. Mirip-mirip dia, tapi ya banyak halamannya. Terus suruh penggal sampai 30 kan. Iya. Itu karena dia kopas toh, dia kopas. Nggak rasa kan spasi 2 tuh. Jadi 80 halaman. 1 kali 24 jam. Setelah kau rapikan semua, kau sudah download apa semua, sudah kau pelajari ini yang kau mau anu kan, pindahkan. Jadi tekniknya itu, dapat dulu kau kopas. Misalnya bagian pertama ini toh variabel X, ya, kau kopas gitu. Oh ini banyak, sudah ada referensinya. Tinggal kamu bukan dipenggal ya, dibaca. Oh ini mirip jadi yang ini. Sudah satukan saja semua. Jadi ada kerja kayak begitu. Sama kita ini membangun rumah toh. Sudah ada bahannya semua toh. Bahkan atapnya sudah ada toh. Tapi tidak mungkin atapnya langsung toh. Toh. Atau dikopas saja, berarti dipasang saja, tidak usah dipaku. Nah, akhirnya datang angin ribut, bukan? Jadi pasti dibikinkan kerangka. Maka dari itu bab 2 Anda harus buatkan kerangka. Sudah ada sub-sub yang mana? Jangan membuat sub yang kemudian ternyata cuma 1 paragraf pindah sub. Tahu sub ya? Ya, contoh begini ya. Apa ya? Model tim Perser ya, model pembelajaran tim Perser ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada sintaks. Ini anunya komponen Ini anunya, kemudian ini komponen modelnya ini. Jadi ini bapaknya, ini anaknya, ini cucunya. Ini bold italik tengah, bold tegak tengah, bold italik kiri. Nah, ini cucunya ya, sintaks. Kemudian ada prinsip reaksi. Jangan ini sintaks setelah saya dapat langkah-langkahnya ya, langkah-langkah dari model itu. Nah, misalnya itu P ya, P5, misalnya P5. Saya kan itu P5 itu ada penghubung masuk ke dalam pembelajaran, penghubung pelajaran. Jadi saya buatkan dulu penghubung supaya masuk di pelajaran, kemudian sudah itu ya di sini share ya. Ini share ini dalam kelompok yang sudah dibagi, baru kemudian di sini penerapan. Bukan 5P ternyata. Ada share-nya, penerapan. Kemudian ada perubahan. Ini sebenarnya terinspirasi dari belajar berarti berubah. Jadi di dalam belajar kita itu harus berubah. Berubah pikiran, berubah afektif, berubah psikomotorik. Makanya ada drama, ada role playing atau apa semua itu dalam kreativitasnya. Nah ini juga tak jelasin. Ya, tak jelasin. Ini misalnya 5 halaman. Nah, begitu masuk di prinsip reaksi, 5 halaman bukan 1 paragraf. Sudah itu pindah sub lagi. Prinsip sosial 1 paragraf, baru pindah sub. Nggak usah buatkan sub itu. Buat saja sub saudara gitu kan. Kasih satukan saja. Kalau ada 1. Makanya nanti kalau Anda buat langkah-langkah itu atau teknik, Anda diminta di bab 2 itu apa lagi? Ya Pak, sudah jelas. Betul memang, tapi Anda harus jelaskan lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Cari sumber. Sudah jelas. Hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu dari Injil ini. Tidak, ambil semua. Baru jelasin. PL itu sudah bicara tentang keselamatan loh. Ini, keselamatan itu oleh Allah saja. Nah itu. Dijabarkan. Kan sama waktu kita buat doktrin Trinitas, dicari ayat-ayatnya dari PL sampai PB itu. Gitu. Baru dijelasin, makanya jadi buku doktrin di Trinitas. Tapi kalau ya doktrin Trinitas ada di itu. Tentang doktrin Roh Kudus, enggak berani orang reform karena Roh Kudus ini susah ditebak seperti pribadinya Allah. Kadang kita bilang ini tidak baik, tapi Allah bilang baik. Seperti itu. Rahab berbohong, kita bilang itu tidak baik toh. Kenapa dia suruh berbohong? Tapi ada maksud rencana Allah.
Berarti Allah berdusta dong? Tidak, Rahabnya yang berdusta. Gitu ya. Diizinkan berdusta. Kalau begitu saya dusta juga. Saya mau menyelamatkan orang. Ternyata yang kau selamatkan itu penjahat yang paling dicari dan banyak membunuh orang. Kamu kan salah jadinya. Seperti itu ya. Nah itu ada semua penjelasannya. Kalau mau berdebat yang begitu kita bisa duduk bukan kumpulan pencemooh yang di situ toh, ketawa-ketiwi tidak jelas ya. Ya itu sudah ya. Jam berapa sekarang? Hah? Jam 4 ya? Hah? 5. Oh iya, kita selesai di jam 4 itu. Bab 5 kesimpulan. Kesimpulan ini bukan copy paste dari pembahasan. Tapi Anda usahakan menggunakan kalimat Anda sendiri untuk menjawab pokok masalah. Jadi kalau ada 3 pokok masalah itu ya 3 kamu jawab. Dengan singkat, padat dan jelas. Kalau mau yang panjang-panjangnya ada pasti di pembahasan. Memang agak sulit kalau bicara statement, tapi bisa. Dan usahakan munculkan sesuatu itu yang memang dia tidak berbau teori, tetapi sesuatu yang bisa dikatakan temuan. Contoh kalau misalnya saya buat kesimpulan saya yang itu tadi bahwa misalnya di sini guru atau dosen mendapatkan nilai-nilai pendidikan karakter itu melalui sharing yang dilakukan oleh mahasiswa di dalam itu. Bukan dosen mengintegrasi. Panjang kali itu Pak. Makanya harus dicari yang sederhana. Yang penting kesimpulan menjawab pokok masalah. Jangan sampai kesimpulan panjang ada 10 baru ternyata cuma baru menjawab 1. Ya. Sebenarnya sih saya setuju juga kalau lebih dari 3, 1 pokok masalah dijawab 2 kesimpulan, biasanya perlu begitu. Kalau tidak, kalau biasanya ada dosen bilang ya 3, ya kalau 3 ya agak panjangin sedikit. Sarang-sarang itu bukan sarang apa ya, tapi ada hal yang mungkin di situ, mungkin di bagaimana mengimplementasikan ini ketika orang membaca ini, bagaimana dia untuk sarangnya, atau ada kamu usulkan ada bagian yang belum saya sentuh karena itu batasanku. Nah, Anda bisa menyentuhnya di situ. Nah, jadi sarang itu sebenarnya sebelum kau lakukan sebenarnya sudah bisa kau tulis. Kan saran. Apa saja toh disarankan toh. Kalau mau dilaksanakan belum tentu, tergantung orang yang membacanya toh. Jadi jangan terlalu pusing kalau sudah selesai bab 4 lalu bilang masih ada bab 5 aku. Itu dalam waktu 10 menit karena kamu yang kerjakan kau sudah tahu kesimpulannya. Baru kau rapikan, kemudian lampiran semua yang divalidasi semua. Ada pertanyaan? Tanya Mi. Kenapa ini saya ini kayaknya tidak pernah ada orang mau bertanya. Jangan malu-malu. Ya, Brian itu pasti dia lagi siap-siap bertanya. Apa ya Brian? Oke. Karena tidak ada bertanya, saya mau beri kesimpulan dari yang kita tanya. Bab 1 ini beda sekali dengan yang saya sampaikan tadi, tapi itu bab 1 di latar belakang Anda harus meyakinkan bahwa tulisan Anda ini memang sesuai dengan fakta dan teori dan ada hasil penelitian sebelumnya mengenai hal itu. Sehingga ini patut, dan ada bagian yang kamu mau tonjolkan yang ada di judulmu itu memang perlu untuk dibuat. Itu kau tuliskan nih secara gamblang dan ada referensinya. Kalau perlu dalam satu bab 1 itu ada satu paragraf tentang penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan variabel-variabel yang ada pada bagian itu, pada topik Anda. Oke, bab 2, buatlah kerangkanya, jangan berjalan tanpa kerangka, dan buatlah itu Bapak Ana yang mana mana itu seperti yang saya kirimkan daftar isi. Contoh, Mama tidak ada musik di situ, tapi Anda bisa ke perpustakaan dan bahasa Makassar cinik-cinik sai kinjo daftar isi jo.
Injo daftar isinya musik. Muter-muter di situ ya. Lihat-lihat, itu baca lihat. Anda mungkin mau memfotonya silakan, tapi jangan pergi nyolong. Ya foto ya, seperti itu. Mungkin juga bilang, Brother Michael, Brother siapa lagi satu? Hah? Jordi, kirim daftar isimu. Jangan bilang kirim skripsimu. Nah, itu pelanggaran ya. Jangan. Daftar isi saja. Kau lihat, oh begini. Tah? Paling tidak kalau sudah ada kerangka kau isi tuh. Tidak mungkin kau isi dia A, lantas kau kasih masuk definisi B. Saya kira kamu lagi lupa ingatan. Tidak mungkin. Jadi kerangka perlu dibuat. Ini bangunan sudah kau buat kerangkanya. Ketika sudah disemem nih semua, nah sekarang tinggal perabotnya. Nah, ada di situ tata desain perabot toh. Sudah ada toh kan apa gakon buat di dalamnya toh. Kamar apa semua dimulai disekat-sekat bagaimana ini buat. Nah, itu mi metodologinya. Nah, ketika Anda masuk di rumah baru, itulah hasilnya. Lalu dibahaslah, direview lah sama YouTuber. Wih, bagus sekali, warna catnya bagus. Nah, itu pembahasannya. Jadi mi rumahmu. Ada itu mi judulnya. Tah? Bab 3. Nah, bab 3, setelah bab 3 itu metodologinya harus jelas. Jadi metodologinya, teknik pengumpulan datanya oke. Kemudian analisis datanya. Disitulah prosedurmu muncul di analisis data. Prosedur analisis struktural, makna syair. Kemudian bagaimana nanti soal yang implementasinya itu juga ada di dalam. Kan RPP nanti divalidasi RPP-mu atau RPS RPS divalidasi, apa juga materi ajarmu sudah ada divalidasi. Nah, tentu materi ajarmu akan bersumber dari analisis strukturmu dengan syairmu. Itu materi ajarmu yang tentu kamu sesuaikan dengan RPS yang ada di mata kuliah bersangkutan atau RPP yang Anda sudah buat, yang sudah divalidasi. Sudah nih, bahas nih di bab 4 pelaksanaan RPP atau RPS. Lalu kemudian hasilnya semua itu apa yang kau dapatkan itu kau jelaskan di bab 4. Bukan di bab 3 kan. Bab 3 kan caranya. Ini yang saya mau teliti kata ini. Ini yang saya mau apanya itu ya, struktur itu sesuai dengan itu. Ada mi gambaran toh? Ada mi masa depannya toh? Bagaimana dengan metode? Ya itu sudah kau laksanakan pelaksanaannya metode pembelajaran ini. Baru materinya itu ya, materi itu kan. Kemudian sampaikan kepada anak-anak. Lalu lihat kemampuan apa psikomotoriknya. Kan main drum itu psikomotoriknya toh? Ataukah ada juga yang lainnya mungkin? Kemampuan apa ya, menguasai apakah? Kalau ada yang memang mau dibilang mau dikuasai di situ toh. Karena banyak orang yang pintar pukul-pukul tapi biasa ketukannya. Saya juga pintar jikajon sekarang tapi begitu mi 21 11 22 21 begitu. Tapi kalau main gitar ke temanku dia bilang salah, pukul lagi. Padahal pukulan 1-1 ji. Iya. Kajon ada di rumah itu. 1-1. Tapi kalau tidak ada musik, gentaranya amatiran. Tapi kalau ada musik, nyambung ji. Tapi kalau terbalik, dia bilang terbalik begitu ji saja. Enak juga itu kajon itu. Padahal kan dum tak dum tak dum tak dum tak. Iya tak. Tapi kalau ada musik, teman bilang, balik, pukul lagi 1 kali, terbalik. Jadi kan biasa saya karena ritmenya sudah jadi pukul lagi, terbalik, pukul lagi. Itu dia sambil dia main gitar, balik, terbalik. Orang lagi ibadah ini tuh, karena itu. Tapi serius juga, saya serius. Ini ya. Jadi seorang yang tidak tahu ini, Brian tahu itu. Kita cuma tahu dancing dulu. Brian sudah tahu main drum ya. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Ya, sudah muncul ini. Tadi itu minimal berapa?
Ya? Makin banyak makin bagus untuk itu, untuk apa ya? Maksudnya kalau banyak itu kan untuk kamu ini ya. Sama kalau ada proposal toh, Anda harus bantu proposal saya. Ya, kenapa? Oh, Anda harus jelasin ini. Bagaimana mereferensi Anda? Anda tidak tahu hitungan matematika. Baik, saya akan jelaskan matematikanya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh ya, oke. Proposal mau diterima. Ya toh? Kan begitu. Jadi kalau bilang cukup ya cukup, oke. Bisa juga dimuncul di bab 2 itu. Penelitian yang relevan dengan topik Anda toh. Satu sub besar Bapak. Gitu. Di bab 2 bisa muncul. Jadi di bab 1 itu untuk meneguhkan saja apa yang kau ngomongin toh. Oh, dia observasi seperti ini. Misalnya saya bilang begini toh. Ya, ini di kampus kita ini belum optimal nih penggunaan media pembelajaran seperti micro teaching. Berubah tempat jadi studio kayak gitu ya. Kemudian ada hybrid learning belum dipakai terus-terusnya gitu. Kadang kalau ada ujian baru dipakai, tapi dalam pembelajaran nggak ada. Nah, apa dasarmu ngomong begitu? Ada ternyata penelitian yang bilang juga begitu. Kau dukung? Ya, toh? Lalu saya mau tahu apa faktor-faktornya. Ada faktornya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, apa yang Anda harus lakukan? Saya akan optimalisasi. Baru saya ukur. Saya akan lakukan training, penggunaan micro teaching, training untuk hybrid learning. Saya lakukan dulu, baru sudah itu nanti saya ukur. Tapi awalnya begitu masalahnya, sehingga saya harus buat training. Gitu. Buat pelatihan, kenapa bilang gitu? Kalau ya survei setelah itu, Anda harus yakinkan bahwa musik itu memang menstimulus otak kita ini untuk tenang dalam belajar atau apa, tambah cerdas. Sama main game. Sebenarnya main game itu bisa menstimulus otak, tapi kalau berlebihan kecanduan. Makan. Apa makan jam 12 malam ini,